Langsung dari Karawang, Jawa Barat, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, setelah 4 hari pencarian korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR kembali menemukan satu korban tewas di tebing terjal berkedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan, kemarin kita sudah menemukan satu korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan satu korban. Berarti dua, Pak. Iya. Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman, korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya, Pak, ini? Korban kedua, Pak, ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin perempuan, dan untuk kepastiannya adalah dari Pemirsa, hari keempat pencarian korban pesawat di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan kembali dilakukan. Meski cuaca ekstrim dan kabut tebal, tim SAR tetap berupaya melaksanakan evakuasi jenazah. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan kembali diterjunkan untuk melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban pesawat yang masih berada di lereng puncak Bulu Saraung. Hingga Senin siang, tim SAR memberangkatkan total 34 personel untuk menuju lokasi evakuasi. Tim ini ditugaskan untuk menjangkau lokasi terjauh dan paling sulit. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat setelah opsi evakuasi menggunakan helikopter tidak memungkinkan akibat kondisi cuaca. Tim SAR menemukan jenazah korban berada di kedalaman 200 meter dari tebing puncak Bulu Saraung bagian utara. Memang telah kita temukan, dan tentunya ini nanti akan kita serahkan dari KNKT nanti yang akan mendeklir ini bagian apa dan fungsinya apa, itu menjadi bahan. Namun fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit. Hingga saat ini, tim SAR gabungan mengerahkan 935 personel dengan jumlah tim sebanyak 79 tim yang tersebar di 4 sektor pencarian. Tim SAR juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan cuaca dan berharap cuaca kondusif agar mempermudah proses pencarian dan evakuasi korban. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan menegaskan bahwa pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung memiliki dokumen layak terbang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab kecelakaan pesawat. Kalau layak terbang ya, layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan dan dari
Pemirsa, viral notifikasi langkah di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR yang jatuh di Gunung Bulu Saraung masih hidup. Keluarga meminta petugas bergerak cepat menemukan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaranya Farhan dari adik saya, namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak, tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. Pemirsa, helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi Ahmad nyaris jatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng dibagikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih, bahaya. Aduh, Pak, selamat, ratu, berdarah, pura deket. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Pemirsa, turnamen bulu tangkis bergengsi Indonesia Masters 2026 dimulai hari ini. Sebanyak 274 atlet dari 21 negara akan memperebutkan gelar juara. Berikut laporan Yasmin Atania dari Istora Senayan, Jakarta. Pemirsa, hari ini merupakan hari pertama gelaran Indonesia Masters 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Adapun pada hari pertama ini dimulai dengan babak kualifikasi, kemudian nanti siang dilanjutkan dengan babak 32 besar, khususnya untuk sektor ganda putra dan juga ganda putri. Adapun Indonesia menerjunkan sebanyak 25 perwakilan dari sejumlah sektor, diantaranya dari sektor tunggal putra, ada sejumlah nama-nama unggulan seperti Muhammad Zaki Ubaidillah, kemudian Alwi Farhan, Antoni Sinisuka Ginting. Sementara untuk satu nama unggulan lain yakni Jonathan Christie, ini mundur dari ajang Indonesia Masters 2026 dikarenakan ingin memulihkan kondisi fisiknya pasca bertanding secara beruntun dalam 2 turnamen yakni Malaysia dan juga India Open 2025. Meski demikian, pemirsa, dalam ajang Indonesia Masters 2026 ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet Indonesia untuk dapat meraih gelar juara dan juga mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Yasmin Atania Laksa, News melaporkan.